Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, bagaimanakah penilaian masyarakat mengenai para calon seperti Ahok, Agus Yudhoyono, dan Anies Baswedan? Mari kita tanya. Mas, permisi Mas. Oke, Mas kalau lihat foto ini nih, gimana Mas menurutnya sosoknya? Kalau Ahok itu orangnya tegas sih kayaknya. Kalau Agus Yudhoyono? Dia berwibawa. Kalau yang terakhir nih Mas? Dia orangnya murah senyum. Bapak, permisi. Halo. Bapak, permisi Pak, kalau lihat sosok ini, apa yang di pikiran Bapak nih Pak? Yang ini ya, dia seorang insinyur nggak salah ya. Terus tegas. Ini dia aparat keamanan tegas. Yang terakhir ini Pak? Dia, setahu saya sih dia seorang pendidik ya. Halo Mas, Iya. permisi. Iya. Mas mau tanya nih Mas, Iya. kalau sosok ini apa yang ada di pikiran? Dia tegas, Oke, kalau ini? dia wibawa, Kalau yang terakhir Mas? dia murah senyum. Beberapa pendapat masyarakat Jakarta ternyata Ahok dipandang sebagai sosok yang tegas, sedangkan Agus Yudhoyono dianggap sebagai sosok yang berwibawa dan Anies Baswedan dianggap sebagai sosok yang murah senyum. Namun semua pilihan tetap ada di tangan Anda. Dari Jakarta, Vena Malinda, Pramana Indra, MNC Media melaporkan. Itulah impresi atau kesan yang didapat dari warga Jakarta terhadap 3 orang calon gubernur yang akan berlaga dalam pilkada pada Februari tahun depan. Dan saya sudah kedatangan 1 orang tamu lagi dari tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Mbak Lydia Hanifah. Selamat malam Mbak Lydia. Selamat malam. Kena macet kabarnya? Begitu deh Jakarta ya. Mbak Lydia, kalau kita tadi dengar dari pernyataan masyarakat, sosok Anies Baswedan murah senyum, tidak lebih dari itu. Komentar Anda? Ketika orang melihat dan hanya dilihat sebuah gambar, tentu persepsi bisa macam-macam. Dan lagi yang diambil juga cuma 3 orang. Tapi ya. kan Mas Anies selama ini juga dikenal sebagai bagian dari kabinet kerja. Sekarang gini, kalau kita bicara soal murah senyum, tentu konteksnya kita bisa menerjemahkan dalam sisi lain. Ada sisi humanis, sisi kedekatan personal yang juga membuat orang merasa nyaman. Itu bisa saja kan? Artinya citra itulah yang terus akan dibangun oleh tim pemenangan Anies dan Sandi. Ya, karena kami menginginkan Jakarta ini dibangun dengan pendekatan humanis, dengan pendekatan manusiawi yang bisa menyentuh dengan semua sisi di mana semua bisa menjadi orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan Jakarta. Mas Gun-Gun, kalau kita melihat pernyataan dari masing-masing tim pemenangan, mereka nampaknya di satu sisi sibuk untuk menciptakan karakter dari masing-masing calon yang akan mereka usung, tapi di sisi lain nampaknya ada yang sedikit terlupakan dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh warga Jakarta. Komentar Anda? Ya, jadi wajar ya, karena ini kan pas menjelang pemilu itu ada namanya branding, ada segmenting, ada positioning. Jadi 3 hal yang tidak bisa terelakkan pasti semua kandidat melakukan itu. Seperti misalnya branding Pak Ahok sebagai incumbent, misalnya tegas, transparan. Kemudian Pak Anies tadi kan mencoba untuk membangun semacam brand prospective leader yang mungkin jauh lebih humanis itu dan intelektual. Kemudian Pak siapa? Agus itu tentu kan dengan portofolionya di militer itu dia well organized ya, jadi terorganisir dengan baik. Jadi tambah plus 1 misalnya pengalaman birokrasi dari Ibu Silviana. Dan ini tentu akan menyasar nanti brand itu pada segmen-segmen pemilih. Dan segmen pemilih ini yang akan diperebutkan karena masing-masing pasti punya pemilih tradisional yang biasanya bisa afiliasi karena partai, bisa juga karena primordialisme. Tetapi yang masih banyak pemilih yang Mas Aryo tahu, ini swing voters yang itu biasanya belum menentukan pada saat dia belum punya masukan-masukan cukup memadai akan memilih siapa, dan nanti pasti akan memilih, dan pilihan-pilihan itu biasanya akan sangat ditentukan oleh cara persuasi para kandidat itu kepada mereka. Ingat, DKI ini banyak sekali yang harus disasar, misalnya pemilih muda, kemudian urban, kemudian juga masyarakat yang sebenarnya dari sudut pendidikan sudah lebih dari memadai untuk berpikir siapa kandidat yang punya kemampuan, kapabilitas, background profesional yang tentu memadai secara kapasitas intelektual, moral maupun sosial dan profesional. Dan itu potensinya ada di DKI, sehingga saya melihat ketiga pasangan ini punya plus minus yang sangat bagus untuk kontestasi pilkada di DKI. Siapapun yang terpilih, saya pikir ada prospek yang kemudian menarik dari sudut
kepentingan dan orientasi ke depan warga DKI. Baik, Ya. Mas Ansy, setelah pernyataan Ibu Mega di Blitar hari ini, apakah bisa dipastikan akan ada yang berubah dari sosok Pak Ahok besok misalnya? Ya, Pak Ahok itu orang yang sangat terbuka juga bahwa semua masukan dari manapun juga, kalau memang itu untuk tujuan yang konstruktif, ya tentu beliau akan melakukan itu. Yang berikut, sebelum tadi ada segmen ini, kan ada pernyataan yang seolah-olah mengatakan bahwa pembangunan Jakarta ini semata pembangunan raga atau pembangunan fisik semata. Saya ingin menunjuk satu bukti yang konkret, birokrasi di DKI Jakarta. Birokrasi itu adalah urat nadi pembangunan, dan tugas dari birokrasi itu kan 3, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Hari ini ketika di bawah pimpinan Pak Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama, dan kini dilanjutkan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot, birokrasi di DKI Jakarta itu telah mengalami proses transformasi dirinya. Mulai dari tingkat yang paling bawah, ya, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Jadi mekanisme reward and punishment itu terjadi di DKI Jakarta. Ada begitu banyak proses transformasi yang dilakukan. Dan kalau Pak Jokowi bicara tentang revolusi mental itu sudah terjadi di birokrasi Artinya DKI Anda ingin Jakarta. mengatakan Itu kalau satu. bukan Ahok tidak akan mungkin semua ini terjadi, seperti itu singkatnya? Pak Jokowi merintis hal ini, dan kemudian Pak Ahok meneruskan semangat ini membangun Jakarta baru. Jadi ada proses kesinambungan akan hal ini. Apakah kita Anda yakin membayangkan 2 orang cagup ini bisa meneruskan jika mereka nanti terpilih seandainya sebagai Gubernur DKI Jakarta? 2 orang cagup maksudnya? Ada Agus Harimurti dan juga Oh, iya. Anies Baswedan? Kalau bicara soal Mas Anies dan juga Mas Agus, menurut saya Jakarta hari ini, warga Jakarta itu harus bersyukur. Karena partai politik menyuguhkan kandidat-kandidat yang berkualitas. Mas Anies itu orang yang memiliki kualitas intelektual, seorang dosen, dan memiliki reputasi yang bagus dalam dunia pendidikan. Bagi saya, Anies Baswedan itu bisa disebut sebagai man of idea. Agus Harimurti Yudhoyono, kalau kita periksa rekam jejaknya, kalau kita mau jujur, ini anak muda usia 38 tahun yang memang memiliki prestasi yang baik dalam pendidikan kemiliteran. Karena itu bagi saya, Agus Harimurti Yudhoyono ini adalah man of battle. Tetapi Basuki Cahayapurnama itu bukan politisi yang bangun dirintis secara instan. Beliau adalah politisi yang membangun karirnya sejak usia 30-an awal, sejak menjadi anggota DPRD di Belitung Timur dan kini menjadi Gubernur Jakarta, dan terbukti mendapatkan public trust karena kinerjanya. Baik. Karena itu Ahok ini adalah man of action, man of solution. Dan hari ini terserah warga Jakarta ingin memilih pemimpin seperti apa. Tapi poinnya adalah Basuki Cahayapurnama bukan hanya man of action atau solution, tetapi dia juga adalah seorang konseptor. Karena itu dia juga bisa menjadi man of idea, bahkan bisa menjadi man of battle. Baik. Karena apa? Sudah terbukti bahwa Basuki Cahayapurnama ini menjadi orang yang paling berani pasang badan ketika ada, katakanlah ya, ancaman-ancaman ataupun APBD itu rentan dipermainkan. Baik, kita kasih kesempatan kepada Bung Didi untuk menanggapinya. Saya hargai apa yang disampaikan, tapi kalau kita lihat penyerapan APBD DKI termasuk yang buruk di tingkat nasional ya. Presiden Jokowi pernah menanyakan kepada gubernur kok penyerapannya tidak optimal. Saya kira masih ada waktu 5 bulan, mudah-mudahan bisa dioptimalkan. Nah, bagi kami tentu dari Koalisi untuk Rakyat ini, Demokrat, P3, PKB dan PAN, tentu bagaimana membangun Jakarta tadi yang manusiawi, jadi mengoptimalkan penyerapan anggaran yang ada, sehingga jangan sampai ada anggaran yang sia-sia. Jakarta ini kan menjadi percontohan nasional, harusnya bisa dibangun sedemikian rupa sehingga bisa menjadi contoh daerah-daerah lain. Dan yang paling penting tentunya pemimpin itu harus bisa menjaga DKI ini kan sangat multi etnis, multi ras. Bagaimana membangun keberagaman sebaik-baiknya Jakarta. Saya yakin 3 calon ini sangat menjaga keragaman, menghindari sara. Tapi tentu cara bertutur, cara menyampaikan sesuatu harus dijaga sekali. Seorang pemimpin harus bisa menjaga itu karena salah-salah berbicara akibatnya hal sebagaimana kita lihat beberapa hari ini hal yang sangat tidak diharapkan. Seorang pemimpin yang baik tentu harus bijaksana, bagaimana bertutur kata yang baik, bisa merangkul semuanya. Jadi ini hal nggak bisa dianggap sepele. Kalau soal tegas, masalah gaya, jangan dipikir yang santun tidak tegas. Kalau kita lihat Bung Karno, seorang yang tegas, tapi Bung Karno juga santunnya luar biasa, sangat menjaga tutur kata. Anda ingat Bang Ali Sadikin, juga seorang yang tegas tapi kesantunan dijaga. Dan terakhir saya ingin mengatakan,
ini saatnya orang muda ya. Kalau kita ingat sejarah bangsa kita, negeri ini dibangun oleh anak-anak muda, anak-anak 20, 30 tahun dan pada usia 40 membuat Indonesia merdeka. Dan sekarang ini pun banyak tokoh-tokoh muda yang menjadi gubernur-gubernur yang berhasil. Kita bisa lihat di Lampung, di Lombok, dan banyak lagi bupati-bupati juga di daerah lain. Jadi kenapa nggak berikan kesempatan anak muda? Karena kerap kali di berbagai belahan dunia, anak muda ini sering membuat terobosan, memberikan inovasi yang terbaik bagi negerinya. Boleh dia kalau tadi Mas Ansel mengatakan Anies Baswedan itu man of idea, actionnya belum tercetus. Jadi cuma ide doang nih, actionnya nggak ada. Jangan bilang gitu ya. Artinya ketika seseorang punya ide, meskipun orang mengatakan ide itu nggak punya kaki, tapi ada implementasi yang sudah dilakukan. Dan beliau tidak sendiri, beliau kan bersama Bang Sandi. Artinya dalam satu paket, kita nggak bisa bilang bahwa calon gubernur hanya sendiri, dia harus satu paket. Dan kita tahu bahwa ini adalah satu paket yang lengkap, yang satu man of ID, sebagaimana tadi diakui juga oleh Bang Hansi, dan kemudian yang satu, Bang Sandi ini adalah orang yang sudah terbiasa dalam melakukan upaya-upaya manajerial. Jadi kalau dikatakan bahwa kita ingin melakukan sebuah perubahan setting dalam pelayanan publik misalnya, itu kan juga harus dibuktikan. Ada indikator-indikatornya, tadi Mas Didi sudah menyampaikan bahwa indikatornya adalah bagaimana penyerapan anggaran. Karena penyerapan anggaran adalah bagian dari sebuah planning dalam sebuah negara, pemerintahan daerah. Nah di situ bagiannya terbukti nggak gitu. Nah ini jadi bagian yang perlu kita perjuangkan bersama, dari ide dan juga dari manajerial yang sudah biasa manage sejumlah banyak orang, dan itu adalah bagian dari langkah-langkah ke depan yang mestinya bisa kita kembangkan bersama. Seberapa besar sesungguhnya peranan dari tim pemenangan untuk menentukan kemenangan masing-masing calon dalam Pilkada DKI Jakarta? Talk to Anyus akan segera kembali.